Yes, Pak Man. Ya, Ini ya. baru buat apa Pak Man ini? Ini lagi mencoba membuat topeng Topeng buto. Iya. Hmm, Jadi nggih nyambil jadi ketua jadilan. ketua jadilan. Iya. Iya, kadang pengrajin juga ning ya minggarik tergantung nek ada pesanan gitu. Hmm, berarti dari ketua jadilan juga pengrajin, terus pekerjaan sehari-harinya apa? Nah, pekerjaan sehari-hari kebetulan nggak jauh dari kayu di mebel. Iya, jadi Berarti, ya nggak tahu nggak jauh dari kayu. berarti kayu itu udah mendarah dagingnya. Iya, ya mungkin. Ini lagi proses apa Pak Man? Ini lagi apa ya? Membuat apa dekat sama itu pembentukan muka ya. Jadi sebentar lagi kan penghalusan untuk sebelum dicat kan harus ya biar agak menghemat tenaga juga. Nah ini untuk namanya apa ini Pak Man? Ini yang saya tahu namanya Tata Ukir. Tata ukir. Iya, tapi nggak selengkap yang ada di Jepara. Kalau yang di Jepara itu satu set mahal sampai 350 itu. Nah, ini ya yang penting bisa membuat bentuk topeng aja. Nah ini untuk kayunya kayu apa toh Pak Man? Itu jenisnya kayu pule yang yang biasa dipakai sama pembuat pengrajin itu biasanya kayu pule. Tapi kalau nggak ada biasanya ada bisa cangkring, ada ya. Tapi yang utama kayu pule kalau bisa. Kayu pule ya. Iya. Lebih awet, Lebih awet, lebih mudah dipahat juga, hasilnya juga lebih bagus. Oh, berarti pemahatan beda kayu ya beda, Iya. kesulitan Iya, juga. beda. Itu kalau pakai kayu cangkring itu juga bisa, cuman harus lebih bersabar juga, soalnya seratnya kan agak kasar. Jadi lumayan ya, butuh ketelatenan juga kalau pakai kayu cangkring gitu. Nah untuk beda kayu beda harga Pak? Iya, Oh, biasanya gitu. Kalau yang dijual di pasaran itu lebih murah, soalnya kadang mereka pakai kayu yang ada yang pule yang agak muda itu kan lebih murah, cuman pengerjaannya juga ya lebih gampang. lebih apa ya, standarnya nggak seperti yang kalau pengrajin yang dibikin itu kan lebih halus. Kalau di sini nyetok atau pesenan atau gimana? Kalau kadang kalau lagi pengen bikin itu terus bikin gitu ya, soalnya kalau nunggu pesanan itu kadang ya namanya juga orang dagang kan kadang tahu-tahu ada yang datang langsung pengen beli gitu. Jadi kalau ada stok ya bisa langsung ambil, kalau enggak ya suruh nunggu untuk dibikinkan. Untuk jadilan ini termasuk apanya Pak Man? Termasuk apa ya, kelengkapan juga. Di selain penari jadilan sekarang kan ada yang model gedruk itu juga kan, makanya topeng model-model ya tergantung sekarang kan apa ya, situasi sama itu kan beda sama yang dulu. Kalau yang dulu kan gedruk itu belum ada, jadi cuman topeng buto biasa gitu. Oh berarti buto sama gedruk itu beda topeng? Atau gimana? Iya, jadi agak kalau yang di gedruk itu bebas, jadi ada bermacam-macam karakter, ada yang karakter manusia, ada karakter pocong, pokoknya bebas. Tapi kalau yang dulu kan rata-rata kalau topeng buto ya standar seperti itu, topengnya besar-besar. Rata-rata giginya yang apa itu, siung itu cuma ada 4. Kalau sekarang kan kalau topeng gedruk itu kan macam-macam, jadi nggak istilahnya nggak ada pakem seperti yang dulu. Iya. Bahkan malah lebih ke hewan-hewan ya. Hewan sama ada yang karakter manusia gitu juga. Jadi lebih bervariasi lah. Nah ini Pak Man buat topeng gini udah sejak kapan Pak Man? Kapan ya? Nggak ingat saya, semenjak masih bangku SMP kali ya. Itu SMP. juga iya baru sebenarnya ya
pertama kali bikin itu dari kayu waru sepertinya. Kalau yang pertama sekali ya pakai kertas. Kertas. Pakai kertas dibentuk pakai bambu itu dalamnya ya seperti kemarin bikin ogok min. Oh itu. Ya itu jadi dalamnya bambu, luarnya kertas itu. Pertama kali saya ingat itu, habis itu ada yang ngasih kayu, tak bikin. Itu baru pertama kali bikin itu juga peralatannya cuman pakai apa ya, 2 buah tatas seperti iya belum punya seperti sekarang. Dulu buat gitu karena temen atau pengen Enggak, sendiri atau cuman ada angen-angen bikin ya teko itu aja, idenya teko langsung muncul aja, tahu-tahu jadinya aksi gitu. jadi apa yang ada di ide kok kayaknya bisa dituangin. Nah habis itu baru ada keinginan pengen berkreasi terus, ternyata ya ketagihan ya Bang. Ya, selain bikin buto ini bikin apa lagi Pak? Jaran iya bikin jadilan. Iya itu juga dulu pertama kali bikin membuatkan adik saya yang masih dulu kan kecil, pengen mainan gitu kan, tak bikinin jadilan. Itu pertama kali bikin belum menganyam sendiri, ada kepang sisa itu tak bikinkan. Oh kepang gitu Iya yang buat jemur, biasanya jemur kacang, jemur jagung gitu. Berarti terus Ada rusakan dikit itu tak potongan, tak bikinkan. Itu pertama kali bikin dibentuk. Iya untuk pertama kali membikinkan itu, membikinkan adik, habis itu keponakan ya, lama-lama ada yang pesen gitu ya, sampai sekarang kadang ya semua berawal dari iseng. Ya, iseng nggak tahu juga ya, terkenal gitu, siapa tahu gitu. Alhamdulillah. Nah ini kalau topeng kayak gini Pak Man, itu dijual harga berapa tuh di sini? Tergantung ya, kadang kita menawarkan itu kalau yang orang yang benar-benar seneng kita tawarkan berapapun, asal mereka kelihatan seneng sama topeng, bisa harganya lebih dari harga yang kita perkirakan. Cuman kan kita juga nggak melihat pasaran juga, kira-kira kalau kita lihat pasarannya segini ya kita jualnya ya standar sama rata-rata pasaran, patok pasar gitu. Iya, cuman kadang kalau yang beli itu kesini anak kecil sama orang tuanya, kadang ada yang nggak tega juga. Soalnya juga saya punya anak kecil. Kalau patok pasar berapaan toh? Kemarin kalau kayak gini gundulan belum ada rapinya bisa sampai 250. Itu udah dicat ya? Ya sudah, belum dikasih rambut belakang gitu. Kalau dikasih itu biasa ya sampai 350-an. Kalau permintaan pasar udah agak tinggi, kemungkinan penjualan juga lebih gampang. Soalnya kan kemarin juga ada pandemi juga, mempengaruhi juga kan, kegiatan kesenian nggak ada sama sekali. Nah itu biasanya dijual kemana Pak? Kalau saya biasanya ada dari mulut ke mulut, cuman kadang ya saya cuman iseng-iseng saya post di medsos juga. Iya. Untuk jaran juga gimana Pak? Iya. Penjualan. Kalau penjualan, kalau kuda itu ada pesanan. Kadang kalau yang di pos itu biasanya, soalnya kan pernah juga sih kirim ke Lampung juga. Cuman ya itu kalau gitu kan ongkir saya suruh nanggung yang beli. Biasanya gitu. Iya. Harga juga gimana Pak? Kalau harga satunya bisa nyampe 200-an. 200 ukuran kecil-kecil ya, standar segitu. Ini kecil ini? Ya ukuran kecil itu. Nah lebih besar itu biasanya lebih materialnya kan lebih banyak juga. Nah untuk ini kan bambu toh Pak? Iya. Bambunya bambu apa ya Pak? Itu bambu apus, jenis bambu apus itu apus. lebih mudah dibentuk, lebih awet juga, nggak gampang patah juga. Berarti 250-an? Ya sekitar segitu lah, tergantung cat juga pengaruh. Kadang kalau catnya warna terang-terang itu kan boros. Jadi ya kalau hitam itu kan bisa cuman 2 kali lapis, kalau putih itu 2 kali belum ketutup, terlalu ketutup. Ya? Iya.
tapi kalau jual jalanan gini udah komplit sama rambutnya ini. Sudah. Kalau gitu biasanya, tapi kadang ada permintaan cuman beli mentahannya juga ada. Ya, kalau mentahan kan kita lebih ngirit dari cat sama rambut. Biasanya kan mereka ada yang pengen ngecat sendiri gitu, ada yang pengen gitu ya. ada yang ya. Ada yang pengen ngasih rambut sendiri, dikasih rambut apa gitu. Soalnya kan kalau itu kan pengen rambut kuda misalnya, pakai rambut kuda itu kan mahalnya, minta rambut satu bisa lebih dari 500 lebih. Oh, berarti ada yang pakai rambut kuda asli. Ada, itu harganya lebih mahal, bisa 2 kali lipat. Soalnya harga rambutnya sendiri kan lebih mahal. Kalau model cuman pakai rami gini ya lumayan standar. Ada yang dari wol juga, ada yang dari ini itu rami. Iya. Rami itu seperti yang dibuat pecut. Itu dari serat nanas kayak. Serat nanas ya. Iya. Terus ini tali perat apa? Tambang itu apa? Kupingnya Pak? Kupingnya pakai ban bekas. Ban bekas mobil. Terus matanya pakai kelereng. Iya, matanya. Ya inovasi aja itu. Inovasi kayak ganti ya. Kalau masalah buto ini Pak Man, itu dari proses awalnya gimana Pak Man? Awalnya kita bongkoan kayu. Iya, kayu biasanya kayu masih kayak gini. Kayu. Kayu ini kita bentuk dulu, tergantung imajinasi kita aja. Kadang kalau request dari pembeli ada yang pakai gambar, ya kita sesuaikan sama gambar. Oh, berarti ini natahnya itu pakai imajinasi. Iya, pakai imajinasi. Kalau moodnya lagi jelek, dulu pernah tak coba bikin yang hancur semua jadi seperti yang diinginkan. Kalau lagi moodnya jelek, hancur. Beda kalau sama seperti jadilan. Kalau jadilan kan udah dimal, udah kita tinggal ngikat pinggirnya aja. Kalau kayak gini kan harus benar-benar konsen. Mau bikin mata, hidung sama gigi juga, kalau nggak konsen ya beda seperti yang kita yang inginkan. Oh, berarti ini ada pengeleman barang. Iya, pengeleman. Untuk yang biasanya yang kita pakai lem itu lem G itu yang untuk bikin gigi. Lemnya beli di bangunan ya. Iya, beli. Nah, untuk alat membuat ini Pak Man, buto itu perlu apa aja biasanya Pak? Biasanya tata ukir sama ini ya, sama palu. Biasanya pakai golok juga, ada banyak sih perlengkapan. Kadang untuk awal ini pasti awal untuk itu kan kampak ya. Kampak juga, pakai golok. Soalnya kan lama prosesnya, pakai gergaji juga. Berarti kalau dari bongkotan gini Pak Man, sampai ke yang siap jual itu biasanya berapa minggu atau bulan? Kalau benar-benar dikerjakan tiap hari mungkin kurang lebih 1 minggu bisa. 1 minggu kurang lebih ya. Udah sama cat? Iya, udah. Soalnya kalau saya kan nggak bisa, istilahnya nggak bisa tiap waktu tiap hari dikerjain, jadi ya sejadinya kadang ya bisa 1 bulan, kadang bisa lebih. Kalau di full benar-benar fokus sama ini ya itu. Cuman kan kalau di full kita kan ya harus memikirkan kebutuhan lain juga. Jadi ini ya sampingan sampingan tapi ya tetap menghasilkan. Nah, kalau untuk jalanan gini Pak Man, kalau berapa? Kuda itu biasanya ya itu pesen 1 sama pesen 7 atau pesen biasanya hampir imbang. Soalnya kan prosesnya kalau 1 biasanya kita ngecat kan tetap harus menunggu kering baru dibalik. Tapi kalau banyak sekalian kan sekalian satu sisi kita proses kan, yang pertama kali dicat sudah kering langsung balik gitu. Kadang dulu ada pesanan 10 kasih waktu sekitar 1 bulan. 1 bulan.
berapa jalanan? Sekitar 8. Iya. Itu juga enggak, istilahnya enggak benar-benar full sehari mengerjakan. Jadi kadang cuman iseng malam pagi gitu aja. Tapi bisa full ya paling hari Minggu libur gitu. Berarti setiap hari nyicil iya, gitu. Tetap nyicil, enggak ya biarpun cuma 1 jam atau berapa jam tetap kepegang. Iya. 1 bulan jadi. Iya, insya Allah jadi. Kalau kuda itu kan yang penting sudah ada nyaman. Paling lama itu proses kita melepet pinggirnya itu. Oh ini. Iya, itu paling lama membentuk. Itunya paling lama. Jadi kalau cuma ngecat otomatis kita kan asal sudah ada patokannya kan cepet. Ya, satu jadi lainnya tinggal ngikutin gambar itu aja. Cuman kalau yang itu melepet itu kan agak lumayan sulit yang bagian kepala ini, yang harus banyak lekukan. Oh iya. Kalau itu untuk rambut buto gitu, Paman, Ya. itu buat sendiri atau Itu kita beli benangnya pesen gitu? Enggak, kita beli benang apa itu, benang wol. Iya, kita rangkai sendiri. Kita kadang kalau istri lagi agak longgar ya tak suruh jahitin, kalau enggak ya tak rakit sendiri. Oh, berarti ada proses penjahitan ya? Iya, kalau enggak ya manual, dianyam dulu baru diikat di kain. Oh iya. Pakai wol. Iya. Nah itu untuk rambut yang sininya, Paman, Itu apa? kita kadang pakai ekor sapi sama ada yang buntut rambut kuda juga. Tergantung juga permintaan. Kalau mereka mau bawa rambutnya yang kuda ya tak pasangin yang kuda. Kalau suruh nyariin ya susah, soalnya itu lebih mahal nanti. Sampai masanya topeng jadi kan kasihan, terlalu kemahalan. Kalau mereka cari sendiri rambutnya kan harga bisa agak ditekan sedikit. Jadi kalau mereka minta untuk pakai rambut kuda tak suruh nyari sendiri. Ya. Kasihan kan, kadang kita sudah matok harga kemana 250 lah. Kita beli rambut kuda jadi iya harga 100 itu cuman dapat berapa? Ada yang jual ya? Iya ada. Itu pun bermacam-macam kan. Kalau yang putih itu lebih mahal. Biasanya kalau putih itu bisa 2 kali lipat dari yang hitam, yang coklat itu. Soalnya kan langka. Jadi jarang juga ada yang mau jual rambut yang putih. Nah itu Pak Man, kalau beli rambut kuda biasanya di mana, Pak Man? Kita carinya sistemnya kita lewat online. Online. Iya, kita ya soalnya lebih gampang kita mencari. Kadang ekor sapi itu juga kita lewat online. Kalau ekor sapi ya sampai sekarang alhamdulillah sudah ada kontak yang bisa dihubungin untuk membeli. Ya. Ada kayak apa? Partnernya gitu. Ya, sudah ada. Dia emang fokus menjual buntut sapi gitu. Iya. Nah itu untuk pemasangan gitu gimana? Kita lubangi dulu pakai bor. Oh pakai bor. Kalau dulu manual, kita pakai sistem kayak uncekan, kita bikin sendiri paku digepengin. Jadi kan lama, prosesnya juga lama. Jadi ya, tapi ya itu tadi kan kita juga belum terlalu fokus untuk membuat ini mau dijual, enggak, cuman kita itu aja. Jadi kalau apa-apa modal kayaknya terlalu berat kita untuk melangkahnya. Jadi ya sambil jalan aja kita bisa jual itu nanti buat modal beli alat gitu aja. Iya. Kalau langsung semua kalau diturutin ya lumayan banyak juga. Nah itu untuk dibor berarti Pak Man. Iya. Terus dimasukin rambutnya. Jadi rambutnya sebelum dimasukin kan kita kasih lem juga. Jadi dimasukin dikasih lem lagi biar nggak gampang jebol juga. Oh iya. Iya. Nah
untuk kayak gini paman, ini udah berapa persen? Kalau saya baru 50%. Soalnya ini kan masih dalam taraf harus dihaluskan dulu, nanti masih kita dempul. Oh, dempul juga? Iya, dempul juga sebelum kita dicat. Nah, kan proses dari dempul, dari pengamplasan sampai itu kan ya saya anggap 50% sampai benar-benar fix jadi. Nah, untuk ini kan ntar ditempel ya? Iya, ditempel. Untuk model ini, untuk apa, di sini dikasih apa Pak? Kita bikin engsel. Iya, pintu. Biar bukan, kita bikin sendiri dari bekas plat nomor kendaraan itu. Kita bikin, kita sesuaikan dengan sama karakter topengnya, jadi biar bisa untuk gerak. Ya, lebih mudah untuk bikin karakter daripada topeng yang benar-benar fokus buton seperti malah lebih susah. Iya, soalnya kan ini kalau karakter ini antara bagian sini sama bagian sini kan otomatis ada perbedaan. Gitu. Seperti topeng ini kan, kalau ini saya gambarkan antara jiwa marah sama jiwa pas kita biasa. Jadi ada sisi karakter. Kalau yang merah gitu kan saya gambarkan kalau kita lagi marah kan semua juga nggak bakalan bisa kita kontrol tuh. Jadi kalau karakter gitu semau kita mau bikin apa pokoknya ya kalau lebih gampang ya. Iya, berarti kalau karakter itu nggak presisi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi selama kita nyaman, selama kita memang benar-benar menginginkan seperti itu ya. Sepertinya kalau karakter itu nggak ada patokan khusus soalnya. Kalau seperti ini kan harus sini sama sini benar-benar harus simetri, harus benar-benar mirip. Biarpun nggak mirip banget tapi ya nggak terlalu berbeda jauh. Nah, kalau dulu Pak Man itu punya guru nggak Pak Man? Kebetulan saya cuma nonton tidak. Jadi iya, cuman ya itu tadi, cuman mengangan-angan pengen bikin gini, jadinya kok kebetulan ya lumayan seperti yang kita inginkan. Jadi ya kalau untuk punya guru kayaknya enggak, soalnya di sini juga nggak ada pengrajin topeng guru. Jadi ya itu dari ketertarikan saya di Jadilan membawa saya sendiri untuk bisa ya lah istilahnya enggak, biarpun agak lumayan ya kurang bagus ya, yang penting kan buat modal juga. Kita kalau beli kan semua kalau beli kan mahal. Kalau soalnya ya sudah terlalu sama Jadilan, jadi ya biar bagaimanapun ya, kita tetap jalanin.